Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Opini Budiman kali ini akan mencoba menanggapi pidato politik yang disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang disampaikan di depan kader PDIP di Wonogiri, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Pada waktu itu, Puan Maharani berpidato di depan kader PDIP agar publik tidak terkecoh memilih capres ganteng, capres yang aktif di media sosial, tetapi nggak bisa kerja. Puan dikutip demikian, "Yowes, dia saja, walau nggak iso opo-opo, tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, di TV, itu nyenengin. Tapi kemudian nggak bisa kerja, nggak dekat dengan rakyat." Itulah kata Puan di depan kader PDI Perjuangan. Pernyataan Puan tentunya harus diletakkan sebagai persaingan untuk memperebutkan karcis partai politik dalam pencalonan presiden di tahun 2024. Entah siapa calon presiden yang disasar oleh Puan Maharani yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPR, sebagai calon presiden yang ganteng, calon presiden bermodal media sosial, tapi nggak bisa kerja. Beberapa capres bisa saja GR, itu bukan dia yang ditunjuk oleh Puan. Hanya karena disampaikan di PDI Perjuangan, bisa saja ini adalah pertarungan internal di PDI Perjuangan, karena fakta politiknya hanya PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan calon presiden untuk pemilu tahun 2024. Nah, jika mengacu kepada dua lembaga survei teranyar yang telah merilis capres-capres potensial untuk bertarung di pemilu 2024, di situ ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ada juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ada juga Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dari tiga nama itu, hanya Prabowo yang pasti mempunyai kendaraan politik Partai Gerindra yang diketuainya. Hanya memang Partai Gerindra tidak bisa sendirian mengajukan siapa calon presiden karena tidak cukup kursi bagi Gerindra untuk mengajukan pencalonan. Artinya Gerindra harus bisa menggandeng partai-partai politik lain. Sebaliknya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bukanlah tokoh sentral di partai politik dan belum tentu dan belum dapat tiket untuk menjadi calon presiden. Kalau merujuk kepada dua survei yang saya sebutkan, misalnya versi Indikator Politik Indonesia yang dirilis 14-19 April 2022, ketika data itu diambil, terdapat sejumlah nama-nama calon presiden. Ya, yang paling unggul memang Ganjar Pranowo dengan 26,7% suara. Ganjar juga aktif di media sosial Instagram, khususnya dengan follower 4,6 juta. Dan kanal YouTube Ganjar ada di 1,27 juta. Selanjutnya adalah Prabowo Subianto dengan elektabilitas versi Indikator Politik Indonesia 23,9% dengan follower di Instagram hampir 5,1 juta. Selanjutnya Anies Baswedan mempunyai elektabilitas 19,4% dan juga punya Instagram dengan follower 5,5 juta. Menyusul kemudian Ridwan Kamil dengan keterpilihan 3,5%, mempunyai follower Instagram yang cukup besar, 15,3 juta. Hal yang sama juga Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas versi Indikator Politik Indonesia 3,2 dengan follower di Instagram 4,5 juta follower. Sandiaga Uno mempunyai keterpilihan 2,4% dan juga mempunyai follower di Instagram 8,6 juta follower. Begitu juga Erick Thohir dengan keterpilihan 2,4% dengan follower di Instagram 2,17 juta. Tri Risma hari ini dengan 2,3% elektabilitasnya dengan follower 11.300. Puan Maharani dengan
elektabilitas 1,1 dengan follower di Instagram 617.000. Hal yang sama juga dengan Mahfud MD dengan keterpilihan 0,2 versi indikator politik, mempunyai follower di Instagram 560.000. Sedang jika menggunakan data dari Carta Politika, keterpilihan Ganjar Pranowo pada angka 29,2, Prabowo 23%, Anies Baswedan 20,2%, Sandiaga Uno 4,9%, Ridwan Kamil 4,8%, Agus Harimurti Yudhoyono 3,4%, Khofifah Indar Parawansa 3,3%, Puan Maharani dengan elektabilitas 1,8%, Erick Thohir 1,5%, Airlangga Hartarto 1%, yang belum memberikan jawaban 7%. Saya kira ide Puan Maharani bahwa bangsa ini tak sekedar membutuhkan capres ganteng dan aktivis di media sosial bisa saja benar. Namun menurut sejumlah tokoh presidensial look itu bisa memberikan kebanggaan tersendiri pada bangsa ini. Aktif berkomunikasi di media sosial juga penting untuk meningkatkan popularitas daripada capres. Masih ada beberapa calon presiden yang popularitasnya masih berada di bawah 80% yang membutuhkan lagi peningkatan popularitas baru kemudian masuk kepada elektabilitas. Namun yang juga penting adalah apa gagasan soal Indonesia di tahun 2024. Bangsa ini butuh sosok yang real, juga bukan sosok yang kemudian dicitrakan oleh media sosial. Sosok yang kemudian juga merakyat dan tegas dan mempunyai komitmen kepada rakyatnya. Menurut survei anak bangsa Indonesia yang diselenggarakan oleh divisi Litbang di Kompas dan tim riset marketing di KG, 87% anak-anak muda generasi Y dan Z adalah eager to vote, ingin sekali untuk mencoblos di pemilu 2024. Anak-anak generasi Y dan Z ini mengandalkan informasinya dari media sosial, baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, baik itu kemudian di YouTube maupun di TikTok. Sedang aspirasi generasi Y dan Z menghendaki pemimpin yang tegas 24,7%, pemimpin yang memahami kondisi negara 22,3%, dan pemimpin yang merakyat 11,1%. Populasi generasi Y dan Z sangat besar, ada pada angka 62%. Suara anak-anak muda itu akan menentukan siapa sebetulnya presiden yang akan mereka pilih di pemilu 2024. Siapa capres yang bisa memikat generasi Y dan Z, bisa saja mereka untuk meraih suara, bisa saja mereka akan menjadi pemenang pemilu di 2024. Generasi Y dan Z menurut survei Sabi adalah generasi yang memang punya kecemasan terhadap finansial, punya kegalauan dan kegamangan terhadap perkembangan teknologi. Jadi partai politik pun harus bisa menangkap aspirasi dan ekspektasi dari generasi Y dan Z yang akan menentukan siapa yang bakal terpilih dalam pemilu 2024. Namun seorang capres memang harus bisa memahami secara detail apa permasalahan bangsa yang syarat dengan korupsi, bagaimana kemudian menyelesaikan soal kesenjangan sosial yang kian melebar dan pembangunan yang kadang-kadang tidak menghiraukan problem lingkungan. Capres yang memang mempunyai concern, mempunyai komitmen untuk memperbaiki nasib bangsa itu. Marilah kita kawal saja proses demokrasi menuju pemilu 14 Februari 2024. Saatnya menjual gagasan, menjual ide untuk Indonesia yang lebih baik.